Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sahabat Aiska yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang kini kita berada di dalamnya juga dikenal sebagai Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Mengapa? Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mendidik umat Islam secara langsung dengan berpuasa. Pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW melakukan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Aktivitas para sahabat pun dalam menuntut ilmu juga mengalami peningkatan. Ramadan memang bulan yang sangat kondusif dan mendukung aktivitas umat Islam untuk mengkaji ilmu agama. Sebab pada bulan ini, syaitan yang biasa menggoda manusia serta menghembuskan kemalasan kita dalam menuntut ilmu tengah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum syahru Ramadan syahru mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man khurima khairaha faqad khurima. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka. Setan-setan dibelenggu dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad dan Baihaqi serta Hasan. Sahabat Aiska yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, ada banyak keutamaan thalabul ilmi atau menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama, terlebih di bulan Ramadan yang merupakan Syahrut Tarbiyah ini. Di antaranya, yang pertama adalah Allah meningkatkan derajat orang yang berilmu. Siapakah di antara kita yang tidak memperoleh derajat tinggi di sisi Allah? Semua orang yang beriman tentu menginginkannya. Dan derajat yang tinggi itu bisa teraih dengan 2 syarat, yaitu iman dan juga ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan ayat ini dalam Fathul Bari mengatakan, derajat yang tinggi memiliki 2 arti, yaitu maknawiyah di dunia dengan memperoleh kedudukan yang tinggi dan reputasi yang bagus, serta hisiyah di akhirat dengan kedudukan yang tinggi di surga. Untuk itu marilah kita manfaatkan Ramadan Syahrut Tarbiyah ini dengan banyak menuntut ilmu. Niscaya Allah akan meninggikan derajat kita. Kemudian yang kedua yaitu ilmu adalah syarat generasi robani. Hanya dengan bekal ilmu, khususnya ilmu tentang Al-Quran, yang terus diperdalam dan juga diajarkan serta didakwahkan, seseorang menjadi orang yang robani, dan suatu generasi akan menjadi generasi yang robani. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 79, Kunu robbaniyin bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kamu menjadi orang-orang robani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa robani menurut Ibnu Abbas adalah orang yang bijaksana, alim dan juga penyantun. Sementara menurut Al-Hasan, robani merupakan ahli ibadah dan juga ahli takwa. Kini banyak umat Islam yang merindukan serta mencita-citakan kemenangan Islam. Namun banyak yang lupa bahwa kemenangan itu hanya akan hadir tatkala generasi robani terpenuhi dalam jumlah yang banyak. Dan inilah yang harus menjadi fokus umat Islam jika mereka memang bercita-cita meraih izul Islam wal muslimin. Sahabat Aiska yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah juga yang harus menjadi prioritas kita, khususnya di bulan Ramadan ini, menjadi generasi robani dan menjadi di bagian dari kemenangan Islam. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu adalah sumber kebaikan.
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, Allah pasti memahamkan kepadanya urusan agama ini. Muttafaqun alaih. Memang demikianlah ilmu. Bagaimana seseorang bisa beramal dengan benar tanpa ilmu, dan bagaimana pula seseorang akan mampu melahirkan perkataan yang tepat tanpa ilmu. Karenanya Imam Bukhari membuat satu bab khusus dalam kitab sahihnya, Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Karenanya pula Umar bin Abdul Aziz berkata, Man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, maka unsur merusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Sahabat AISKA yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanfaatkan Ramadan Syahrut Tarbiyah ini dengan banyak menuntut ilmu. Semoga Allah akan memilih kita menjadi hamba-hamba yang Dia limpahkan banyak kebaikan. Yang keempat, menuntut ilmu memudahkan masuk surga. Ilmu merupakan jalan menuju surga. Dengan ilmu, seseorang bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu, seseorang bisa memahami mana yang halal dan juga yang haram. Dengan ilmu, seseorang mengerti perintah dan larangan dari Rabb-Nya. Bahkan memahami hak-hak Allah, bahkan rahasia-rahasia syariatnya. Maka seseorang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan menuju surga. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Dan juga hadis riwayat Tirmizi menyebutkan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa sabilillah hatta yarji." Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk di jalan Allah sampai ia kembali. Demikianlah beberapa keutamaan menuntut ilmu. Di bulan Ramadan yang pahala kebaikannya dilipat gandakan. Bahkan amal sunnah diberi pahala seperti amal wajib. Tentu pahala yang didapat dari thalabul ilmi lebih besar dan keutamaannya lebih luar biasa lagi. Di samping itu, ia juga menjadi faktor penguat sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Dalam menuntut ilmu di bulan Ramadan ini, kita bisa memanfaatkan berbagai kajian yang ada. Di antaranya yang sudah biasa disediakan oleh takmir masjid di lingkungan kita, misalnya ceramah tarweh dan juga kuliah subuh. Kita memanfaatkan keduanya dengan sebaik-baiknya. Kita perhatikan betul-betul setiap ilmu yang disampaikan. Satu hal yang barangkali lebih mudah dilakukan, apalagi yang memang tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke tempat-tempat taklim, adalah dengan membaca buku, khususnya buku-buku yang berisi ilmu Islam, mulai dari tafsir, hadis, sirah nabawiyah, sirah sahabah, hingga ilmu fikih. Semoga Ramadan Syahrut Tarbiyah ini dapat kita optimalkan sehingga bertambahlah ilmu kita, kian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dianugerahkan keutamaan-keutamaan tersebut kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat AISKA yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat meraih kesucian dari bulan suci ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.